Nah ini untuk yang udah investor, udah masuk kemarin pas lagi diskon kayaknya seneng ya Mbak ya. Tapi kalau untuk yang masih maju mundur nih bingung gitu. Kapan sih waktunya buat masuk gitu ya? Karena kan sebenarnya gimana sih untuk timingnya? Nah kita mau bahas nih Mbak Cisti, temanya oke banget ya, strategi investasi di saat pasar global ini penuh ketidakpastian. Padahal sesuatu itu yang sudah pasti, yang nggak kepastian itu adalah memang ketidakpastian itu jadi sesuatu yang pasti, bener nggak sih? Kan kita nggak tahu nih besok gimana, udah semuanya tuh nggak pasti gitu. Kalau untuk yang suara-suara gitu, oh bentar-bentar. Mbak Cisti, Oh, suaranya oke. boleh Suaranya dikerasin kurang sedikit ya? mungkin Mbak. Kalau di aku jelas sih, tapi katanya suaranya nggak jelas Nggak ya. ada suara admin Suaranya juga katanya ya. nggak ada. Coba boleh yang lain di ini ya, kalau ini ada dari sesepuh ya, ada nggak ada suaranya. Coba yang lain boleh ya, Sobat Aide, sebelum kita masuk sharing-sharing nih sama Mbak Cisti, di komen juga suara kita sama gambar kita sudah oke kah di Sobat Aide semuanya? Halo, halo. Atau cuma di Udah satu jelas belum aja nih? suaranya? Takutnya kalau di aku jelas banget, udah Udah kayak serba Raisa salah dong. pokoknya. Nanti takutnya suaranya oke kan, Mbak Rosi? Mbak Rosi coba boleh Aku katanya komen. Ada yang bilang putus-putus. Kalau di aku sih oke, udah mantap katanya. Mungkin tergantung jaringan masing-masing kayaknya nih ya. Makanya tadi kita ngebahas cuacanya gimana nih, gitu kan. Oke, nggak keluar suaranya Mbak jelas. Cisti Oh, nih. ada yang bilang Oh, ada yang jelas, ada yang enggak nih. Mm-mm. Oke, kita tunggu ya beberapa lagi ya. Mbak Cici mungkin ada yang mau pakai headset mungkin nih. enggak, aku nggak pakai headset. Mbak Cici pakai headset nggak? Headsetnya Kalau di aku sih nggak ada lagi masalah. nggak ada baterainya nih kebetulan. Gimana? Oh oke oke oke. Di aku sih ini sampai sampai ada nih dari Kak Wenwich nih. Kak Raisa pakai headset Nggak nggak? bisa nih. Raisa Mariani sekarang Oh, diganti namanya. suaranya agak agak aku besarkan aja deh, Mbak Lina. Hmm. Boleh, boleh. Di sini ada yang komen, ada yang jelas, ada yang ini juga sih apa putus-putus juga, tapi ada yang oke, nggak ada masalah sih Agak Mbak beda-beda Cisti ya. ya. Heeh, Oke. Ya. heeh. Di aku sih oke, nggak ada masalah kita. Nanti mungkin sambil teman-teman Sobat Aida Ya. juga sambil jalannya mungkin ada switch dulu, mungkin dari apakah wifi-nya atau mobile datanya ya. Tapi kalau di kita berdua sebagai Oke. host dan narasumber oke sih. Oke deh, kita lanjut aja ya. Oke, Mbak di sini tadi juga ya ngebahas tadi ketidakpastian sesuai dengan tema gitu ya. Nanti mungkin aku kasih pin juga supaya untuk Sobat Aidex yang baru gabung itu juga aware sama apa yang kita mau obrolin gitu ya. Tapi mungkin sambil nunggu juga nih, aku mau share dulu nih ke Mbak Cisti mungkin ya untuk indeks kita nih di kondisi seminggu kemarin. Nah, menurut Mbak Cisti gimana nih performa IDX kita di seminggu yang lalu? Nah, silakan dijawab Oke. sambil aku kasih ini ya, pin tema ya Mbak Oke, Cici ya. kalau bicara Silakan indeks Mbak. di pergerakan minggu kemarin memang tertekan ya, Mbak Lina, karena kita lihat sepanjang minggu lalu itu konsisten ditutupnya di zona merah gitu. Bahkan dari awal Desember kita tuh memang ditutupnya di zona merah. Baru hari ini indeks akhirnya rebound tipis gitu ya. Ya, Nah, memang berbicara performa itu tentunya masih oke. tertekan dari berbagai katalis-katalis atau sentimen-sentimen didominasi sih memang tekanan negatifnya itu dari eksternal, Mbak Lina. Karena kalau kita lihat, masih Oke. banyak sejumlah Ya. data yang kita tunggu dan juga telah rilis beberapa data ekonomi yang masih mencatatkan justru indikasi keperlambatan ekonomi gitu. Yang kemarin udah rilis itu beberapa data inflasi Amerika Serikat dari sisi produsen. Jadi indeks harga produsen Amerika Serikat itu kemarin rilis levelnya juga masih cukup tinggi, bahkan di atas estimasi ya. Nah, kemudian yang nggak kalah tertinggalnya yaitu rilis data ekonomi dari China. China memang dikabarkan udah reopening lagi ya Mbak Lina ya, karena mereka sempat memperlakukan sejumlah lockdown di beberapa wilayah-wilayah.
tapi akhirnya melakukan pelonggaran tapi tidak didukung dengan rilis data ekonomi yang bagus gitu ya, di mana negara China sendiri kemarin mencatatkan trade balance yang masih defisit, kinerja ekspornya kontraksi dalam, impornya juga terkontraksinya cukup dalam gitu. Dan kalau kita lihat pergerakan indeks juga masih dibayang-bayangi sama ketidakpastian The Fed nih, karena akan pastinya justru di minggu ini gitu. Jadi kita masih menunggu di minggu ini bakal banyak data ekonomi yang akan rilis. Di antaranya yang ditunggu-tunggu adalah data inflasi Amerika Serikat dari sisi konsumen. Itu akan rilis nanti di tanggal 13 Desember. Proyeksinya inflasi Amerika Serikat sih trennya menurun ya, Mbak Lina. Untuk estimasi sendiri ada proyeksi bisa turun ke level sekitar 7%-an. Turun dari yang sebelumnya di 7,7% year on year. Tapi kita masih nunggu nanti realisasinya seperti apa, diikuti dengan hasil FOMC The Fed nanti di minggu ini juga. Betul. Untuk FOMC minggu ini sendiri, juga. masih ada probabilitas The Fed untuk naikin suku bunga. Tapi naikin suku bunganya mulai diperlambat nih kayaknya kenaikannya. Karena probabilitas untuk kenaikan suku bunga itu ada di 50 basis poin, Mbak Lina. Kalau bicara kenaikan suku bunga sebelumnya itu kan di 75 basis poin ya. Artinya udah mulai sedikit dovish untuk The Fed-nya sendiri. Tapi lagi-lagi market masih menunggu kira-kira nanti realisasinya seperti apa. Kalau memang sesuai ekspektasi, kenaikannya di 50 basis poin mungkin akan menjadi katalis positif ya, bisa jadi boosternya IHSG juga gitu untuk menguat gitu. Iya. Nah, tapi kalau sebaliknya, misalnya The Fed naikin suku bunganya justru di 75 basis poin, itu justru akan menjadi katalis yang kurang baik ya, Mbak Lina, terhadap market global, termasuk nanti ke pergerakan indeks dalam negeri juga gitu. Dan beberapa juga ada katalis lainnya dari data produksi industri di China di minggu ini akan rilis juga. Dan yang nggak tertinggal adalah trade balance kita. Jadi trade balance dalam negeri juga di minggu ini akan rilis, yang proyeksinya sih masih melanjutkan tren surplus, karena kita kan surplus 30 bulan berturut-turut ya Mbak Lina ya, untuk trade balance kita. Kita masih diproyeksikan masih surplus sekitar 4 miliar US dollar. Memang proyeksinya surplus kita mengecil dibandingkan surplus di Oktober kemarin ya. Kita Oktober kemarin itu surplusnya cukup besar di 5,7 US dollar gitu. Tapi memang kita lihat kalau realisasinya nanti masih surplus pun itu sebenarnya masih indikasi yang positif gitu, menandakan memang makroekonomi kita cukup solid gitu. Jadi ya beragam ya Mbak Lina, dan masih banyak menunggu rilis data ekonomi di minggu ini gitu. Betul. Nah berarti memang lagi kayak wait and see ya, tapi ternyata hari ini juga hijau ya. Nah Mbak, jadi aku mau ngomongnya Mbak Raisa nih, Mbak Cisti. Sampai adanya sobat IDX yang ikutan ngomongin ini Kakak Raisa katanya. Mbak Cisti, kalau misalkan ya, biasanya FOMC atau The Fed itu biasanya memang mereka suka kan tiap bulan gitu ya. Apakah memang ada patokannya nih, biasa informasi aja nih buat yang calon investor gitu ya. Karena kan kayak tuh sering banget The Fed. Kenapa sih harus nunggu The Fed gitu ya? Itu suka ada informasi nggak sih? Apakah memang di minggu kedua setiap bulannya kah gitu ya mereka melakukan rapat gitu, atau seperti apa sih Mbak Cisti, supaya juga nih kita update nih, karena segala sesuatu kayak nunggu The Fed gitu ya. Itu ada informasinya nggak Mbak? Setuju tadi Mbak Lina bilang kenapa semuanya serba menunggu The Fed. Karena kita tahu bahwa bursa saham Amerika, bursa saham US itu kan kiblat bursa saham seluruh dunia. Nah, termasuk ke bursa saham kita juga. Jadi apapun informasi, apapun kebijakan yang dibuat sama pemerintah setempat tentunya bisa mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat, yang ujung-ujungnya mempengaruhi ekonomi global juga, termasuk ekonomi Indonesia gitu. Nah, memang FOMC ada typically-nya tuh ada memang setiap 2 minggu, tapi itu lagi kebijakannya sendiri yang dikeluarkan memang beda-beda ya Mbak Lina, dan khusus di bulan ini yang dikeluarkan yang ditunggu-tunggu market global adalah mengenai Fed Fund Rate atau suku bunga acuannya The Fed gitu. Iya. Oke. Nah, Mbak Cici tahunya dari mana sih Mbak kalau
mungkin buat yang investor juga ya kayak Mbak Cici update banget gitu. Pengen deh gitu ya. Itu boleh nggak sih Mbak dikasih Oh, bocoran kira-kira website apa atau apa gitu yang informasi yang memang terkait itu mungkin jadwal FOMC ataupun kebijakan suku bunga The Fed mau naik atau turun tuh yang validnya di mana selain dari IG kita biasanya sih berdua. sumbernya memang dari Bloomberg ya, tapi aku juga sering ngecek di bagian kalender trading economics Mbak Lina. Jadi kalau teman-teman Mm. mau lihat update-update data-data, Oke. terutama dari data-data ekonomi ya, lihatnya di kalender Nah, di dalam websitenya Trading Economics teman-teman. Gitu. Nah, itu informasinya penting banget ya, dicatat ya, di-highlight nih sama Sobat ID semua nih informasi dari Mbak Cisti. Oke, menarik banget ya. Jadi Betul. ternyata banyak lebih ke faktor makro ya, Mbak Cisti ya, untuk seminggu kemarin. Kenapa sih mungkin banyak pertanyaan kok merah gitu ya, padahal kayaknya fine-fine aja emiten kita. Nah, untuk 1 minggu ke depan, nah sekarang kebalikannya. Tadi 1 minggu ke belakang, nah 1 minggu ke depan Indeks kira-kira untuk IHSG satu kita minggu ke gimana nih depan Mbak? memang masih menunggu dari rilis data yang tadi saya sebutkan dari ya inflasi Amerika Serikat, kemudian Oke. FOMC-nya The Fed, Mm-mm. dan saya pikir volatilitasnya tuh masih akan tinggi ya. Kalau memang nanti di market Amerikanya Oke. sendiri itu realisasi data-datanya itu sesuai dengan estimasi, mungkin market akan merespon positif gitu. Tapi kalau di luar Mm. estimasi bisa jadi itu katalis Oke. negatif. Nah, yang menjadi Hmm. challenge untuk indeks saat ini juga mengenai capital outflow. Karena kita juga seminggu lalu capital outflow juga cukup besar ya, Oke. terutama di saham-saham yang secara whitening index itu cukup besar Hmm. bobotnya gitu. Iya, kalau nggak salah di Besar. sepanjang minggu Mm-mm. lalu itu net sell-nya asing cukup besar di 7 triliun di regular market ya. Nah, itu juga yang menjadi penekan pergerakan Oke. indeks khususnya di minggu ini pun juga tantangannya dari situ nih, Hmm. Mbak Lina. Oke. Ya, Jadi kalau forensnya ya keluar ya. Banyak jual-jual barang. Oke. Nah, ini dari untuk seminggu ke depan. Nah, kira-kira nih, menurut Mbak Cisti ya, dengan adanya katalis eksternal tadi ya, dari mungkin dari ekspor GDP dan lain-lain gitu ya, dalam negeri juga termasuk makro mikro lah ya. Kira-kira IHSG kita mampu nggak ya nih Mbak menguat nih sampai akhir tahun nih? Karena kan bentar lagi nih Mbak, sekarang udah akhir tengah-tengah lah ya, tengah-tengah Desember. 2 mingguan lagi nih udah kita mau menjelang Nataru dan juga nanti bentar lagi di 2023. Ini kira-kira nih mungkin dari Ajaib Sekuritas nih untuk oke. akhir tahun IHSG kita Untuk gimana nih akhir Mbak? tahun IHSG sih saya lihatnya pergerakannya sih sampai dengan akhir tahun masih cukup volatile ya, Mbak Lina. Lagi-lagi balik lagi ditunggu lagi Oke. kepastiannya di Mm-mm. minggu ini karena sejumlah data yang cukup penting ya, inflasi dan juga FOMC-nya The Oke. Fed tadi. Kalau memang sesuai estimasi maka masih ada Hmm. potensi atau peluang IHSG bisa ditutup hijau di akhir tahun gitu. Tapi kalau demikian peluang untuk IHSG Oke. cenderung konsolidasi cenderung melemah, Mbak Lina ya. Ini yang saya lihat sih. Karena pergerakan IHSG itu Hmm. sebenarnya Hmm. dia masih Hmm. cenderung konsolidasi ya. Dia kurang mampu untuk menembus MA 5 harinya nih Mbak Lina, Oke. yaitu di level 6796. Oh. Kalau dia mampu breakout level tersebut itu baru ada indikasi IHSG Mm-mm. rebound gitu. Rebound secara teknikal. Oke, oke. Oh, oke, oke. Aku langsung lihat market nih. Sekarang hari ini, karena kemarin kan merah terus ya Mbak ya, karena juga ada sales ya dari Florence ya. Oke, hari ini tadi ini juga ya, baru hari ini hijau Di ya enam tadi Mbak tujuh Disi tiga ya. empat. Oke, 67 oke. Nah, kalau gitu kita persempit lagi nih. Kira-kira kalau misalkan akhir tahun, kan kita nggak tahu ya Mbak, dan dengan penuh dengan ketidakpastian bisa naik, bisa turun gitu ya, bisa apa melebihi target atau sesuai dengan target atau bahkan target nggak kecapai gitu ya. Kalau misalkan kita mulai juga nih memasuki sektor-sektor emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, kira-kira kalau ngomongin sektor nih biasanya pertanyaan yang ditanyakan sama investor kira-kira yang potensial sektor apa nih yang sampai kita Oke, mungkin bisa masuk dulu sampai akhir oke. tahun nih Mbak Sektor Cisti. yang potensial sampai dengan Gimana akhir gitu? tahun sih kita melihatnya saat ini kan lagi era-era kenaikan suku bunga ya, Mbak Lina ya. Di tengah-tengah kenaikan suku Hmm, bunga seperti saat ini sih kita mm-mm. melihatnya dari tim Financial Expert Ajaib
melihatnya sektor yang potensial adalah sektor keuangan. Oke.